Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Halo, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang teman lama tentang kegiatannya akhir-akhir ini. Kita panggil dia ya. Halo Eti. Halo, apa kabar nih? Halo, Halo. Kak Yuyu. Kabar baik. Eti sehat-sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Kenalin itu Yuyu. Yuyu ini Eti itu Yuyu. Halo, Eti lagi di mana nih? Posisi di mana? aku sekarang di Frankfurt, di Jerman. Oke. Tinggalnya. Jadi Yuyu, Eti ini temanku SMA. Kami itu kenal udah hampir 30 tahun yang lalu. Aduh, jangan didetailin gitu dong. Iya, ya ampun. 30 tahun yang lalu di sebuah kota kecil di dekat Magelang, dekat Jogja gitu. Nah, terus habis itu Eti kuliahnya di Jogja ya, sama-sama di Jogja, tapi kita juga hampir nggak pernah ketemu ya, Eti ya kan? Terus habis itu dia kemana-mana lah, dan hari ini dia lagi di Jerman gitu. Maksudnya masa-masa ini dia lagi di Jerman. Nah, kita akan minta tolong Eti untuk menceritakan salah satu hal yang dia sedang sukai, sedang lakukan lah gitu. Nah, itu apa? Kita dengarkan ceritanya habis ini ya. Eti, aku ini kan memantau sosial mediamu juga gitu ya. Nah, salah satu yang kok bisa, kok juga nggak bisa, coba. Nggak bisa. Lanjut. Oke. Salah satu yang kamu lagi post itu kegiatanmu, kamu kan ngepost kegiatanmu gitu ya. Sebelumnya kamu suka ngepost soal aktivitasmu nari gitu kan. Tapi kita nggak lagi mau ngomongin itu sekarang. Aku pengen denger ceritanya Eti tentang read aloud. Ya, apa sih itu? Terus kenapa? Dan pokoknya cerita aja deh. Silakan Eti. Oke, baik, terima kasih. Ya betul, karena aku pengangguran ya, pertama-tama karena aku pengangguran jadi kebanyakan hobi kayak yang dibilang Indra tadi, sebelumnya di tari-menari gitu dan masih paralel, terus sekarang lagi suka read aloud nih, atau kalau di bahasa Indonesianya membacakan nyaring. Itu sebenarnya sederhana aja sih, jadi kayak membaca nyaring bersuara gitu, tetapi untuk audiens, terutama kalau di Indonesia atau di keluarga-keluarga biasanya ya orang tua ke anak gitu kan. Kayak membacakan cerita sebelum tidur atau pas sebagai bagian dari permainan. Jadi instead of playing gitu, you start with reading aloud the book together. Gitu. Nah, aku sih sebenarnya awal mulanya karena pengen apa ya, bikin book club gitu, terus lama nggak terwujud, terus ada temen yang biasalah kalau gaul sama yang milenial, mereka kan kayak social media avid gitu kan, jadi ada yang bikin apa, YouTube channel waktu itu untuk grup tari kami, terus jadi kepikiran ya kenapa nggak bikin YouTube channel untuk buku gitu, makanya aku mulai dengan read aloud atau membacakan nyaring untuk apa buku-buku bahasa Indonesia untuk teman-teman di sini. Oke, aku langsung nanya ya. Jadi si membaca nyaring ini kenapa menjadi spesial gitu? Kenapa nggak baca sendiri misalnya? Kenapa nggak? Kan bagus juga baca sendiri. Apakah harus kita bacain atau memang itu khusus buat anak-anak yang belum mampu baca atau gimana, Eti? Good question ya. Kalau dari ini aku baru juga belajar karena tadinya setahun itu aku coba-coba aja gitu. Terus ternyata di Indonesia lagi ngetren, bukan lagi ngetren ya. Mungkin karena pandemi juga gitu, jadi ada training read aloud. Sekarang bisa daring, jadi bisa ikutan gitu kan. Jadi di situ dijelaskan bahwa read aloud itu bisa dimulai ketika lagi hamil, Ndra. Jadi 3 bulan terakhir itu anak sudah bisa dengar gitu kan, apa yang terjadi di luar di luar sana gitu. Kalau dulu kayaknya ngetren apa, Mozart for Babies gitu-gitu kan, gitu. Nah, ternyata dibacakan buku itu juga sesuatu yang positif karena, anak itu dengerin suara bapak ibunya, terus dia akan udah biasa gitu loh. Jadi dari janin tuh dia udah, "Oh ini bapak nih, ini ibu." Nanti pas udah lahir,
dia sudah bisa mengenali gitu suara bapak ibunya. Daripada ngomong macam-macam kan mungkin baca buku aja kali ya gitu. Jadi itu bisa dini banget. Dan itu memang meskipun anak udah bisa membaca katanya itu tetap seru karena membangun kedekatan ya. Jadi si anak itu tahu bahwa oh orang tua menghabiskan waktu bersama dengan dia. Karena kalau dibacain gitu kan duduk deket-deket, mungkin punya pojok favorit atau apa gitu, ritual tersendiri. Jadi meskipun anak udah gede, kalau anaknya masih mau, katanya ya, karena aku sendiri nggak punya anak, jadi ini aku kembalikan ke Indra nih nanti pertanyaannya. Katanya apa berguna. Indra sendiri read aloud nggak di rumah? Dulu waktu anak-anakku masih kecil, mungkin nggak laut-laut banget ya, tapi aku membacakan dengan suara gitu kan. Tapi waktu itu aku ingat ya, jadi aku bikin cerita gitu, ya bikin dongeng ala-ala gitu, terus aku ceritain gitu, dan aku ulang-ulang aja sampai mereka bosan dan kesel sih sebenarnya. Tapi ini kan kalau ini kan berarti baca buku ya, baca buku itu aku ingatku ada sih, biasanya buku yang gambar aja, tapi belum ada tulisannya terus aku bacain gitu. Tapi tadi itu berarti saat ketika mereka memang belum bisa baca, terus ketika udah bisa ya mereka baca sendiri gitu sih. Iya betul. Kalau aku waktu kecil aku kalau mau tidur didongengin sih. Jadi ada buku dongeng yang tebel banget. Jadi kayak aku belum bisa baca. Jadi aku akan pilih mau yang ini. Tapi aku jadi hafal. Jadi kalau dibohongin aku tahu. Betul, Iya kan? betul. Ya. Padahal nggak bisa baca, belum bisa baca. Tapi kalau menurut aku kayak ini kalau yang read aloud yang Eti lakukan sekarang, ini emang fokusnya lebih ke keluarga gitu ya, atau misalnya dengan aku nggak tahu sih, misalnya dengan sesama masyarakat yang di luar lingkungan keluarga gitu. Karena kan kalau misalnya di aku belum tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di luar kan ada beberapa yang kita membacakan buku untuk orang-orang yang tidak bisa membaca lagi, untuk orang-orang yang sudah senior atau yang tidak bisa, misalnya aku tahu ada teman aku dulu yang tinggal di Perancis, dia membacakan buku pelajaran untuk teman kuliah yang dia kuliah tapi dia misalnya tidak bisa melihat gitu. Jadi dia membacakan buku pelajarannya gitu. Kalau yang ini fokusnya yang Eti lakukan gimana? Kalau yang aku lakukan sendiri ya, maksudnya yang aku praktikkan sendiri itu memang untuk orang lain. Aku bikin channel YouTube itu sebenarnya untuk keluarga-keluarga Indonesia yang tinggal di Jerman. Jadi makanya agak-agak bilingual. Jadi memang aku membacakan buku-buku berbahasa Indonesia, tapi nanti kan kayak ada tanya jawab searah ya. Kalau ingat kayak Dora the Explorer tuh kan dia suka ngomong terus berhenti jeda lama. Iya. Tunggu jawaban gitu ya, kayak kurang lebih kayak gitu. Tapi pertanyaannya kemudian di bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, karena aku berharap teman-teman yang di sini bisa memanfaatkan itu atau anak-anaknya mungkin ya bisa nonton, terus meskipun dia nggak ngerti bahasa Indonesia dari bukunya, dia mungkin ngerti pertanyaannya, terus oh iya ya tadi bisa nyambung-nyambungin gitu antara buku dengan pertanyaan-pertanyaan. Pas bacain pakai ransel juga nggak sih, Ati? I wish. Ini studio saya nih. Oh iya. Wah, tapi emang Dora itu rambutnya segitu sih. Iya, tapi nggak keriting. Iya. Oke. Terus menurut Eti ya, seberapa aware sih orang-orang dengan kemanfaatan dari read aloud ini so far? Kalau di Jerman menurutku udah cukup aware ya, karena memang udah tradisi gitu kan, bahwa di sini tuh tradisinya buku. Kalau di Indonesia seperti tadi Mbak Yuyu, Indra juga pasti mengalami, aku sendiri juga mengalami waktu kecil kita tuh didongengin. Jadi kalau Indonesia kan sangat oral ya. Kita dari apa sih kancil gitu kan nggak ada bukunya gitu, cerita aja. Sementara di sini itu memang sangat book oriented. Jadi misalnya ya baca buku dongeng sebelum tidur tuh ada bukunya. Jadi orang tua memang membacakan gitu, tidak terlalu kreasi sendiri gitu, tapi memang membacakan. Itu bedanya di situ. Kalau di Indonesia aku lihat
Sepertinya gitu kalau ngelihat, kalau ikut webinar-webinar komunitas Read Aloud itu sepertinya memang masih baru, masih tergolong baru gitu. Makanya mereka masih sangat semangat untuk menyebarkannya karena memang, eee, apa ya, fungsinya, manfaatnya tuh besar sekali gitu, supaya kan tapi memang sayangnya, banyak sekali yang arahnya ke biar anak cepat membaca. Ini Iya. supaya meyakinkan kan bahwa orang-orang yang sebenarnya tidak suka membaca, "Ini loh manfaatnya untuk anakmu nanti bisa cepat membaca tanpa diajari ABCD." Jadi membacakan nyaring gitu. Jadi kurang ke, "Oh ya membaca itu seru," gitu. Iya. Kalau tadi kan si Mozart itu kan ada tokohnya kayak ya, ada peneliti atau siapapun yang akhirnya mempromosikan bahwa kalau kalian memperdengarkan lagu ketika anaknya masih di dalam itu tuh bermanfaat loh, ada tokohnya. Nah kalau Read Aloud ini aku sempat lihat di postingan Eti di Instagram itu ada quote gini, bukan jumlah mainan lah yang akan membuat anakmu itu senang atau oke gitu, tapi adalah jumlah kata yang dia dengar di rumah gitu. Itu siapa yang punya preposisi itu sebenarnya? Nah ya, udah siapin nih, jadi ini, buku dari Jim Trelease, ini bahasa Inggris. Jadi dia orang Amerika dan dia udah tunggu, buku ini usianya sudah 30 tahun kalau nggak salah. Jadi dia, dari mengamati, terus dia praktekkan ke anak-anaknya sendiri, terus dia juga ngumpulin kayak studies gitu tentang vocabulary building, baik untuk, karena di Amerika konteksnya ya, jadi untuk anak-anak Amerika sendiri, anak-anak migran, terus, learners English, as a second language gitu-gitu kan, jadi banyak ya pengalamannya. Itu dia, sampai pada tesis itu gitu, kesimpulan itu, bahwa memang Read Aloud itu salah satu, dia bahkan menyebutnya apa sih, salah satu persiapan SAT yang termurah sepanjang hidup. Karena dengan dibacain, dengan, menambah kosakata kan, kadang anak kan main aja gitu, tapi kita bacain kayak radio, dia menyerap gitu, dia menyerap. Dengan kebiasaan positif itu nambah 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 nambah. Jadi ini dia udah diterjemahin ke bahasa Indonesia juga, cuman karena aku belinya di sini, aku cari yang maksudnya adanya yang bahasa Inggris ya, di bahasa Indonesia udah ada sih, jadi kalau ikut training, Read Aloud di Indonesia, itu salah satu buku yang harus dibaca, terjemahan buku ini di bahasa Indonesia. Oke. Kalau si Primbon alias handbook, Ya betul. handbook ini udah berusia penerbitan pertamanya 30 tahun yang lalu, berarti sebenarnya komunitas Read Aloud ini entah dimanapun di dunia nih ya, harusnya udah cukup banyak ya? Kalau itu sendiri jujur aku nggak tahu ya, karena bahkan aku nggak sadar gitu bahwa ada komunitas Read Aloud gitu. Tadinya, aku, bukan ikut-ikutan ya, penasaran. Jadi aku lihat kalau di buku-buku bahasa Inggris kayak apa, buku anak bahasa Inggris itu kan banyak ya, channel-channel gitu yang Read Aloud, guru TK berbahasa Inggris, terus apa, Dr. Seuss misalnya gitu kan banyak. Tapi aku lihat, aku Google gitu, kalau Indonesia memang banyak yang mendongeng kan, kalau membaca nyaring jarang gitu. Makanya aku, oh ya udah deh bikin gitu. Gara-gara pandemi ini nih, bener-bener gara-gara pandemi, terus mulai pernah live di Instagram, yang nonton itu Read Aloud Jateng atau Read Aloud Semarang gitu. Terus dia komen-komen. Aku baru sadar, oh ada ya grup ya. Mulai cari-cari gitu kan. Ternyata ada banyak dan ada komunitasnya di Indonesia. Kalau di Indonesia aku tahu, kalau di Jerman sendiri ada yang namanya Vorlesetag, itu apa ya, Read Aloud Day, itu bulan November, setahun sekali. Jadi memang di-support gitu kan kegiatan Read Aloud ini. Tapi aku nggak tahu apakah ada komunitasnya atau apakah itu kayak perpusda TK, sekolah gitu mereka ngadain terus diiklaninya jadi di satu hari itu ada berbagai komunitas yang mengadakan acara Read Aloud. Tapi bukan eksklusif apa ya, komunitas Read Aloud gitu ya. Kalau pas lagi ngebacain Read Aloud ini kan kalau itu cerita mostly kayak ngebacainnya biasanya ya commonnya itu ke anak-anak karena biar mereka serap dan mereka belum bisa baca. Nah, bacanya itu dengan suara.
dibaca seperti itu aja, atau misalnya kalau buku anak-anak apa harus seperti kan aku tahu sih di Indonesia ada komunitas dongeng gitu kan. Kalau mereka kan pakai peragaan-peragaan, terus kayak intonasi suara, terus misalnya si tokohnya pria, wanita atau apa gitu kan mereka dengan suara intonasi yang berbeda-beda. Nah, kalau read loud sendiri gimana? Sebenarnya makin seru, makin bagus ya, tentu saja ya. Jadi kayak misalnya, karakternya ada 2, misalnya anak kecil, cewek, cowok, ya dibedain kalau bisa, atau karakternya ada beruang sama kucing, kan beda suaranya gitu. Itu mungkin makin seru, makin bagus sih. Tapi sebenarnya, terutama ya kalau di keluarga, yang penting itu suara orang yang terdekat gitu kan. Jadi kayak, oh gitu, apa ya, nyaman, seru gitu, kayak dipeluk dengan suara. Kecepatan ya, biasanya yang kita suka lupa. Ketika orang dewasa membaca itu kan kayak, baca untuk orang dewasa aja suka kecepatan gitu, apalagi untuk anak-anak jadi harus, oke, pelan-pelan, pelan ngomongnya gitu. Iya, iya, melatih kesabaran. Betul. Berarti ini ya si membaca nyaring ini kayak itu tadi ya, mengingatkan bahwa ketika kita orang tua, ini konteksnya mungkin agak sempit ya, orang tua membacain ke anak tuh bukan semata-mata biar anaknya itu cepat bisa baca gitu kan, tapi menawarkan ada hal-hal lain, hal-hal indah lain yang bisa didapatkan yang menjadi manfaat dari kegiatan membaca keras ini gitu, kedekatan, terus tadi itu tiba-tiba anaknya jadi somehow lebih pinter gitu-gitu kan, terus ya hal-hal kayak gitu. Jadi menurutku sih ini campaign yang menarik untuk memberi apa ya, insentif lah supaya ini semakin dilakukan oleh banyak orang gitu kali ya Tia, gitu ya. Betul, betul. Ya, jadi manfaat baca itu banyak gitu kan, selain kita berinvestasi untuk masa depan ya, karena kan literasi itu penting ya. Maksudnya ketika orang biasa membaca, orang semoga juga belajar untuk kritis membaca. Semoga kedepannya bisa membedakan yang hoax sama yang enggak gitu misalnya. Tapi juga ya itu kayak yang Indra bilang gitu, kita belajar apa ya, kita membangun kedekatan gitu dengan keluarga, membangun ketahanan keluarga. Terus kita misalnya bisa memancing pembicaraan yang mungkin agak tricky gitu, misalnya apa ya, mungkin kalau sex education mungkin terlalu jauh ya, tapi misalnya apa ya, ibu sedang hamil, terus mungkin anak ada kemungkinan jealousy, ya kita cariin buku yang tentang, oh ya, seorang kakak menantikan adiknya, lahir. Pasti kan ada ya, kalau penulis kan ada di selipan-selipan apa gitu, bisa, "Oh adik, Kakak seneng nggak?" Atau apa, atau tentang death mungkin, eee, binatang peliharaan yang meninggal, mati gitu ya. Kan itu bisa gitu kita dekati dengan buku. Jadi kita juga sebagai keluarga atau teman atau tante, pakde, bude, kakek, nenek punya apa, fasilitas gitu kan, belajar untuk empati misalnya. Nih aku suka banget salah satu buku yang lagi favorit, bukunya Litara, Aku Suka Caramu. Ini kira-kira tentang apa nih kalau ngelihat cover-nya? Aduh, ngapain dia? Kok dia adiknya ngikutin kakaknya ya? Oh ini itu dia buta ya, nggak yang depan? Yes, betul. Ini bagus ini bagus banget. Maksudnya, pas aku lihat di online gitu kan, wow gitu, mendekati, disability ya, kekurangan fisik, tapi bagus gitu caranya. Dia dia si yang cewek ini tuh berusaha mana sih, ini berusaha ngebantuin. Mereka ceritanya mau pergi bareng, terus, si cewek ini, "Ayo ku tuntun, ayo ku ini, ku itu." Tapi si cowok ini berhasil membuktikan dengan, apa ya, kekurangan ini ya, di matanya, dia punya kelebihan lain. Kemasannya bagus banget gitu. Jadi, ada banyak hal-hal yang sorry, bisa kita, apa ya, kita bahas gitu, kita dekati dengan lewat buku anak. Gimana kalau kita minta tolong Eti bacain deh Iya, aku pengen dibacain kayak sepenggal sepotong kita ya. 50 halaman. Banyak amat. Apa ya? Yang tadi itu juga boleh, Aku Suka Caramu, tapi kayak boleh apa aja. Penasaran ya? Gitu. Kita dengerin ya, biar apa, terbangun kedekatan emosi di antara kita bertiga. Biar dipeluk dengan suaranya itu. Dipeluk dengan kata-kata. Oke.
Jadi, ini bukan endorsement ya, tapi aku kebetulan suka ini penerbit ini dari Bandung. Memang buku-bukunya menarik sih. Buku ini Aku Suka Caramu. Ditulis oleh Audelia Agustin dan diilustrasi oleh Haikal, diterbitkan oleh penerbit Litara di Bandung. Sebenarnya harus ditunjukin sih, tapi kayaknya agak susah, jadi aku sekilas-kilas aja. Oh, oke. Dua halaman kalau kayak gitu pendek-pendek. Dua ini loh, pendek-pendek kok, pendek-pendek ya. 1, 2 balik 1, 2 gitu. Jadi request. Mas, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Nih si Rano ya. Oke, aku nggak hafal kameranya di mana. Ini ada yang lari-lari di belakangnya. Siapa ya? Yang lari-lari di belakang Rano? Lihat deh. Kampungnya. Ada yang menjemur pakaian loh, ibu-ibu. Luar biasa. Ini nih, mereka udah mulai berangkat. Nah, gitu kelihatan tuh. Iya. Ayo kita berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Satu lagi. Ada yang nguntit juga ternyata. Mereka berangkat bertiga ya, ternyata bukan berdua. Ini gambarnya kayak 2 halaman gitu, saling berhubungan. Hei, kenapa kamu mengendus-endus? Memangnya kau atau kamu perlu bantuan? Tidak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Widih. Bagus. Ya, aku merasa lebih dekat nih sekarang ya, setelah diceritain. Eti kalau kan pasti sering baca, jadi sering baca buku karena membacakan dengan nyari. Ada buku favorit nggak? Sebenarnya banyak buku, karena tipis-tipis ya, buku anak kan tipis-tipis jadi cepat dibacanya. Kalau aku sih buku favorit saat ini ya, karena semakin nambah baca kan semakin berubah gitu. Ada beberapa mungkin, ini juga apresiasi aku pada penerbit Kanisius misalnya, karena mereka yang pertama mengizinkan buku-bukunya aku bacakan di channel gitu kan. Karena aku minta izin karena memang ditunjukkan secara full kan kalau buku anak, jadi sebaiknya memang minta izin. Yang pertama ini nih, Titu dan Tuti. Dari Kanisius, ini lucu banget tentang buku, tentang 2 kakak beradik tikus yang kakaknya suka baca buku, terus adiknya ngerecokin karena pengen belajar baca buku juga. Kayaknya agak tebal ya. Ini 24 halaman doang. 24. Jadi rata-rata 24 sampai 32 halaman sih kalau buku anak itu. Terus ini kan dari Kanisius juga lucu juga nih. Sirong pergi ke sekolah. Jadi ini juga 24 halaman. Warna-warninya bagus banget gitu dan ada macam-macam kayak tradisi Indonesia ya. Ada warak, ada macam-macam di dalamnya. Dan penulisnya ini Watik Ideo ini sangat-sangat produktif. Dia juga bikin ketika corona dia bikin serial bagaimana anak itu berkenalan how to behave gitu dengan corona. Jadi cuci tangan kayak prokes gitu-gitu. Dan itu free. Jadi PDF online gitu, bisa diakses oleh siapa saja. Makanya aku suka. Beberapa bukunya tuh Wati Ideo bagus emang. Kenal juga ya, Indra. Betul, kenal. Satu buku yang menarik dia itu ada buku tentang untuk anak-anak ya, gimana supaya mereka aware kalau mereka dilecehkan sexually. Wow. Tapi
sangat light, ceritanya sangat light, contohnya sangat light, tapi kena gitu. Dan karena kebetulan anakku dua-duanya perempuan, aku kasih itu ke mereka dan mereka jadi aware gitu. Jadi bagus banget sih ibu itu yang menulis itu. Ya, Hati Ideo tuh latar belakangnya S1, kalau nggak salah S1 psikologi ya. Jadi dia ada ilmunya gitu ya untuk menyisipkan pesan di dalam buku-bukunya tuh dia ada ilmunya. Ini Canisius juga, ini lucu karena ilustrasinya sih. Ilustrasinya unik banget. Jadi tidak tipikal anak-anak banget ya sebenarnya gitu. Tapi bagus dan dia formatnya besar. Formatnya besar banget. Menarik ya ini kalau buat anak-anak. Dan dia kalau nggak salah dia udah diterjemahkan juga ke bahasa Vietnam atau Kamboja atau apa gitu. Jadi dia bagus. Terus yang tadi dari Litara aku suka caramu. Sama ini kalau ini childish banget sih. Ini personal gitu karena kering-kering. Ini tentang ibu beruang yang harus belajar naik sepeda karena dia selalu telat jemput anaknya dari TK. Karena ibu-ibu yang lain naik sepeda, dia nggak bisa sendiri. Oh. Jadi lucu banget gitu, maksudnya benar-benar lucu karena dia nyari ilustrasinya bagus banget, full color. Terus dia nyobain sepedanya Flamingo misalnya, terus meleot. Iyalah, beruang kan soalnya. Iya. Sepeda gajah ternyata kegedean. Maksudnya ini sih bagus banget. Saya seru gitu. Dan ini saya beli sebenarnya buat kado ulang tahun suami saya karena suami saya suka sepedaan. Oh, so sweet. Itu belum kenal ojek online. Ya betul. Di sini nggak ada ojek online. Ini endorse, ini tulisan teman kami, Mbak Vera. Oh, dia nulis buat anak-anak juga. Iya, dia nulis 2 seri. Mengapa kau menangis dan mengapa kau tertawa. Ini Wati Ideo juga punya seri 12 buku tentang emosi. Jadi sepertinya ini bagus ya. Karena kalau dulu-dulu kan kayaknya menurut aku jarang ya buku yang spesifik untuk anak-anak tentang mengolah emosi yang spesifik benar-benar gitu loh. Temanya memang emosi. Jadi ini perkembangan bagus dan psikolog-psikolog gitu yang menulisnya. Ini Mbak Vera ini juga latar belakangnya psikolog. Jadi menurut aku wow gitu. Jauh ya, maksudnya sesuatu yang sangat-sangat indah gitu ketika dulu tuh prinsesin-prinsesinan. Maksudnya tetap ada ya moral of the story gitu, tapi sekarang udah sangat bervariasi gitu. Jadi kayaknya yang menjadi orang tua atau bukan orang tua doang ya, pendidik, orang tua, orang dewasa kayaknya pilihannya udah makin seru deh semua tema kayaknya ada yang pelecehan aja ada ya. Itu judulnya apa Ndra? Aku malah belum ini loh, belum. Nanti aku cariin. Ya, seru nih. Iya, benar-benar. Kalau ponakanku dia sukanya baca komik tapi yang kayak ada pengetahuan pendidikan gitu loh. Apa sih? Tapi bukan punya Indonesia kayaknya. Keluarga Irit. Keluarga Super Irit. Irit. Oh ya. Nah, tapi terus kata ibunya gara-gara baca buku itu yang dibaca bolak-balik sampai bukunya lecek. Setelah itu dia jadi super pelit. Itu tokohnya namanya Nadeolong, orang Korea. Jadi dia emang keluarga itu anak-anakku juga koleksi itu tuh sampai full seri. Tapi memang harus dibaca utuh biar dia nggak terlalu pelit-pelit amat. Oh gitu ya. Tapi menurut aku kayak Read Aloud membacakan ke anak-anak bagus juga untuk kalau orang tua atau orang-orang terdekat mereka membaca buku dan membacakan buku ke mereka, paling enggak akan menarik minat kenapa baca buku seru sih gitu. Jadi kayak mereka ikut-ikutan baca buku dan akhirnya kan tingkat literasinya lebih bagus ya. Jadi suka baca, nanti pada akhirnya kan ya baca-baca sendiri aja gitu. Harus dicontohkan sih memang ya. Betul, itu penting tuh karena banyak yang orang dewasa yang tidak suka baca buku tapi pengennya anak saya harus gini sementara ada banyak hal yang memang contoh itu lebih kuat daripada nasihat ya.
Kita nggak bisa gitu, kita nggak suka makan sayur, terus anak-anak dipaksa makan sayur, kan makan sayur itu tidak menarik kalau memang orang-orang di sekitarnya nggak makan sayur, atau baca buku gitu. Kalau aku sendiri sih, aku merasa bapak ibuku dulu baca buku. Jadi sebagai anak kecil aku merasa kok aku pengen gitu kan, ngiri, maksudnya mereka kok asik sendiri gitu. Aku bukan merasa ditinggalkan ya sedikit banyak ya, kayak kok aku nggak punya gitu, nggak punya sesuatu yang, jadi aku suka pura-pura baca, suka apa gitu. Lama-lama kan apa ya, jadi pengen kayak orang gede kan. Anak kecil tuh kan banyak yang pengen kayak orang gede. Jadi tergantung orang gedenya. Eti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita beda berapa sih? 6 apa 7 jam ya sekarang? Sekarang 6 jam. 6 ya. Iya, berbagi mengenai read aloud atau membaca nyaring. Nah, buat teman-teman berbagi cerita, Eti itu punya YouTube channel. Ya. Apa namanya sih? Namanya Botshots Book Club. Agak susah kan, susah. Nggak usah diomongin. Ditulis aja di situ nanti. Betul. Ya, Botshots itu artinya kosakata sebenarnya. Botshots. Nanti kita tulis ya namanya. Itu nanti kita tulis. Semoga Eti sehat-sehat, tetap terus asik dengan read aloud-nya dan bisa menularkan ke teman-teman semuanya. Sampai sini dulu berbagi cerita teman-teman. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye. Thank you, Eti. Thank you, Eti ya. Makasih ya udah diundang. Sama-sama. Dadah.